Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jutek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang mungkin akan coba membahas sebuah rakitan PC. Ini kebetulan subscriber Mang minta tolong ya untuk dirakitkan dengan budget sekitar 20 sampai 22 juta ya. Dengan menggunakan prosesor dari Intel, terus pakai PGA-nya yang dari Nvidia ya, yang RTX 4060 ya. Nah, mungkin nanti Mang akan coba bahas spesifikasinya gitu, serta alasan-alasan kenapa Mang mengambil barang tersebut. Dan nanti kita akan coba di beberapa software ya, mungkin game juga lah sedikit lah gitu ya. Nanti rekomendasinya seperti apa. Ini kebetulan si subscriber Mang ini minta ini memang untuk produktif ya, dalam artian dia buat atau rakit PC ini untuk kebutuhan rendering gitu ya, video dan lain-lain, hingga Mang fokusnya ya tadi di di core-nya Mang banyakin ya untuk Intel, terus PGA-nya juga pakainya memang nggak high end sih, tapi lumayan lah gitu ya untuk tipe yang baru yang RTX 4060 karena budget itu ya. Nah, sebenarnya bisa aja beralih ke 30 RTX 3070, cuman sekarang udah jarang yang baru ya kalau RX 3070, dan si subscriber Mang itu minta semua barang baru biar garansinya panjang lah gitu ya kalau terjadi sesuatu. Oke ya, ini tadi harganya di sekitar 20-22 juta. Mang kebetulan pakai Intel ya. Mungkin kita bahas dulu yang casingnya ya. Ini Mang pakai Tecware ya. Tecware yang PX M2. Ini harganya ya di sekitar 700-an dan sudah dapat kipas ya. Nih, seperti terlihat ini ada 2 kipas. Terus ada juga di bagian sini 1 ya. Jadi 3. Gitu. Aman lah gitu ya. Ya kalau mau nambah ya di bawah bisa nih, bagian bawah di sini bisa nambah lagi 2 kipas. Walaupun nanti bentrok dengan PGA ya, dan bagian atas sengaja mengambil yang coolernya yang 2 kipas karena tempatnya yang terbatas ya. Ini di 700.000 untuk casing. Nah, kita masuk ke prosesor ya. Untuk prosesor ini kebetulan Mang pakainya yang Intel ya, generasi baru. i7 yang 14700KF nih. Ini harganya kalau di toko ya ada 6,5 sampai 7 juta setengah ya, tergantung toko yang menjual. Ini Mang dapatnya 7 jutaan ya. 7 juta. Adapun untuk spesifikasinya ini udah 20 core ya, dan 28 thread. Nah, ini artinya performance-nya untuk performance core-nya itu ada 8, efisiensi core-nya ada 12. Ini kenapa mengambil ini ya tadi ya, karena kebutuhannya untuk rendering video, terus untuk desain juga dan lain-lain, penting ya core itu. Terus ya sesekali untuk game lah gitu ya. Nah, itu kalau biasanya kalau game ya menggunakannya single core-nya ya, bukan multi core-nya. Nah, ini selanjutnya untuk frekuensinya ada di 3,4 GHz ya, cuman bisa di-boost sampai ke 5,6 gitu ya. Oke, itu ya untuk prosesor. Yang kedua, untuk motherboard, ini kebetulan Mang ngambilnya yang ini ya, yang B760M Steel Legend. Wah, ini pasti ada yang ngomen ya, Mang kenapa nih nanggung banget gitu ya, kan prosesornya udah i7 gitu ya, udah high end lah hitungannya, lumayan. Nah, itu tadi ya, balik lagi ke budget hanya sekitar 20-22, karena kalau Mang ngambil yang X790 misalkan gitu ya dari MSI ataupun dari ASRock, ini bisa tembus ke 24 juta gitu ya, sampai 25 juta tergantung motherboardnya. Nah, untuk ngepres budget sedikit gitu ya, Mang ngambil ini, Mang dapat di 2,7 jutaan ya. 2,7 juta, jadi lumayan lah bisa motong sekitar 2 jutaan gitu. Nah, ini untuk spesifikasinya bisa udah support ke Intel yang generasi 14, 13, sampai 12 ya. Ini spesial nih Intel nih, biasanya mereka mengeluarkan motherboardnya itu atau ya LGA-nya gitu ya, LGA atau pinnya itu cuma untuk 2 generasi. Nah, untuk yang generasi 3 ini spesial 14 ini bisa dipakai juga di yang generasi motherboard sebelumnya gitu ya.
Jadi ini udah support tadi ya, generasi 12, 13, 14, LGA-nya masih di 1700. Itu ya. Nah, kelemahannya ya kalau yang 760 ini, walaupun PCI Express-nya yang ini ya, untuk PGA itu udah generasi 5 gitu ya, udah Gen 5, jadi kalau ada PGA Gen 5 ini udah support, kelemahannya dia di storage-nya ya. Jadi slot storage-nya ini udah 3 ya. Ini udah dengan heatsink-nya ya, ada tiga-tiganya. Cuman yang masih generasi 4 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau menurut Mang, karena secara harga pun untuk yang generasi 5 untuk storage yang M2 NPM ini masih mahal ya. Masih mahal, jadi masih ada mungkin 2 tahun, 3 tahun masih bisa bertahan lah sebelum upgrade, tinggal ganti motherboard-nya gitu. Nah, selanjutnya ini support DDR5 ya, sampai dengan 7200 mHz ya. Sudah ada WiFi juga ini di belakang. Ini tinggal pasang antena saja ya, nanti langsung ada WiFi gitu ya, tersambung ke WiFi. WiFi-nya itu WiFi 6E dan ada juga Bluetooth 5,3 ya. Itu kelebihannya ya. Jadi harganya lumayan cukup murah kalau yang Steel Legend ini, tapi ya sudah support untuk beberapa prosesor yang high-end ya. Selanjutnya untuk memori, ini yang dua ini ya. Yang dua ini emang ngambil dari Corsair ya. Yang Pegasus RGB DDR5, ini 6000 MHz ya. Biar ya tadi lah untuk render dan lain-lain itu lumayan kenceng. Dan ini 16 kali 2 jadi 32 giga. CL-nya 36 ya. Revisi 2-nya revisi 2 ya. Ya, dan harganya untuk di e-commerce ya di sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Terus untuk PGA ini emang ngambil yang merek Colorful ya tadi, karena menekan budget biar nggak terlalu mahal. Yang Battle X RTX 4060 ya, yang biasa, bukan yang TI gitu ya. Ini harganya ada di sekitar 5 jutaan, 5 juta 100, 5 juta 100, tergantung toko yang menjual ya. Ini kebetulan memang dapatnya di 5 juta 100 ya. Nah, untuk spesifikasinya PCIe-nya masih Gen 4 gitu ya, yang RTX ini tuh. Terus DDR-nya juga masih DDR6 ya, bukan DDR6X. Terus base clock-nya itu ada di 1830 MHz, tapi bisa di-boost sampai ke 2400 MHz ya. Dan untuk outputnya ini seperti kita lihat ya, nanti mungkin memang akan coba lampirkan fotonya, itu ada 3 DP dan 1 HDMI. Nah, baiknya pakai DP lah biar optimal gitu ya nanti untuk refresh rate-nya ya, terutama kalau monitornya bagus gitu ya. Dan untuk harga ya tadi ya di 5 juta 100. Oke, selanjutnya untuk storage, ini kebetulan nggak terlihat ya. Ini memang pakai yang ini, yang keluaran PNY ya. PNY-nya ini harganya ada di sekitar 1.100.000 ya, 1.200.000-an lah. Yang 1 tera ini Gen 4 ya. Gen 4 ini kecepatannya kalau klaimnya sih ada di untuk read-nya 5100 MB per second dan write-nya ada di 3200 ya. Nanti kita lihat hasil Krista Dispaknya. Cuman ya hitungannya murah lah kalau menurut Mang. Lanjut untuk untuk PSU ya, atau harddisk ya. Kebetulan Mang juga pasang harddisk karena tadi untuk render video dan ini perlu menyimpan video yang gede lah gitu ya. Kebetulan Mang pasang harddisk dari Sigit yang 4 tera, ini harganya di 1.800 ya. 1.800 ya, tergantung toko yang menjual juga ya. Oke, selanjutnya untuk PSU-nya ini Mang pakai yang keluaran dari Genmax ya. Nih, yang 750 watt. Ini pasti banyak yang protes nih, Mang, kenapa nih pakai Genmax? Ya tadi ya, pertimbangannya budget. Terus Mang juga punya pengalaman sih, kalau nggak tahu yang lainnya coba komen di bawah. Mang sudah hampir pakai 4 tahun, 5 tahun, ini Genmax yang
sebelumnya ini masih bagus gitu ya kondisinya, masih bisa aman dipakai gitu. Nah, lalu setelah itu yang ini yang tadi ya udah 80 plus ya, 80 plus 750 watt yang Black Edition ini udah sangat mumpuni lah kalau untuk ngangkat yang ini spesifikasi kayak ini gitu ya. Oke, lanjut ke cooler ya. Cooler kebetulan Mang ngambilnya yang ini dia ya, yang ductless ya. Ductless. Ini yang seri Twister DX240 versi 2,6. Ini udah dua kipas ya. Ini di atas ini bisa dilihat ya udah RGB, bisa setting juga dari motherboard gitu ya. Tinggal pasang aplikasinya. Ini untuk kipasnya 2 kali 120 ya. Jadi 240 ini maksudnya itu 2 kali 120 apa namanya untuk kipas. Nah, ini apa namanya sangat cocok ya karena mengambilnya casingnya casing yang kecil ya, yang MATEK. MATEK. Jadi cuma bisa menampung 2 kipas gitu ya. Jadi mengambilnya 2, apa yang 2, tidak yang 3 gitu. Karena kalau yang 3 yang akan masuk ya di sininya di apa namanya di casing. Itu ya. Ini harganya di 940 ya, ribu. Tergantung toko yang menjual. Ini sorry emang lupa nih yang untuk apa namanya tadi untuk PSU harganya ada di 867.000 ya. Ya 800-an lah, 900 tergantung toko yang menjual. Ini udah 80 plus bronze ya. Bisa dicek nanti. Itu. Nah, selanjutnya mungkin Mang akan coba tes ya di beberapa aplikasi termasuk mungkin untuk Crystal Dismark. Terus kita coba juga di apa namanya? Di software Cinebench ya. R23 sama mungkin game ya. Game sama kita coba mungkin nanti render lah. Kita coba render video yang durasinya sekitar 8 jam gitu ya dengan full HD berapa hasilnya gitu ya. Keluarnya berapa. Oke ya. Disimak ya hasil-hasil dari tesnya. Oke, ini ya. Ini tampilannya. Nah, ini untuk output 3 DV ya, 1 HDMI. Untuk output dari motherboard ada WiFi, nanti ada antenanya tinggal pasang ya di sini. Ada juga Type C. Walau ini masih ada PS2 ya. Jarang sih PS2 dipakai. USB ada juga beberapa. Ini ya. Ini bagian atasnya. Dari casing ini, kenapa ngambil ini? Mang, ini udah ada Type C ya. Type C. Dan ini bisa dipakai langsung karena motherboardnya tadi udah support Type C. Nah, untuk reset warna gitu ya. Nah, ini untuk tutup ininya pakai magnet ya. Nah, ini bisa dicabut. Untuk warna, ngerubah warna ini gitu ya, tinggal pijit nih. Nanti, nah ini lampunya berubah ya. Oke. Dan ini bagian belakang ya. Bagian belakangnya, kenapa mengambil ini gitu ya. Jadi untuk harddisk ini ya, yang 4 tera, ini PSU. Jadi dia di belakang kan biasanya PSU di bawah gitu ya. Ini memang pendek tapi dia besar ya, lebar ya. Karena tadi PSU-nya disimpan di belakang.
Oke, kita tes ya di game di PS 2021. Ini kebetulan memang harus convert dulu ya. Jadi gambarnya mungkin nggak terlalu lumayan bagus ya. Nah, ini kita coba di PS 2021. Ya ini sampai mentok-mentok ya. Kebetulan ini kalau mentok di 144 berarti ya monitor mang mampunya sampai segitu ya FPS-nya 144 frame rate. Dan ini, nah ini dia ya pemakaiannya tadi untuk CPU Hz-nya sampai 2700 ya. Dan memori ini di 8500 MHz ya. Suhu udah di sekitaran 50 ya, 54, 53 gitu. Aman lah gitu ya untuk main game dengan suhu sekian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia, kita main lah. Kita coba. Nah, ini ya. Ini pemakaian CPU-nya hanya di 29% ya. Nah, sedangkan suhunya ya di 60, 66, kadang tadi ke 70 aman sih kalau segini ya. Nah, terlalu bermasalah. GPU-nya juga pemakaian hanya di ya sekitar 50%-an. Suhunya di 50-an gitu ya. Aman lah gitu ya. Sangat aman kalau segini. Nah, tadi si FPS-nya ini mungkin kebatas ya. Kenapa tidak berubah? Karena kebatas oleh kemampuan dari monitor mang ya, yang hanya di 144. Itu ya hasilnya ya. Oke, kita sekarang coba render video ya. Ini videonya yang 4 jam ya. 4 jam dengan kurang lebih 8 giga ya. 8 giga jumlah dari besaran videonya itu 8 giga. Kita coba lihat kalau di render ini dia mampunya berapa menit gitu ya. Nah, ini spesifikasinya ya. Ini memang kebetulan buat Full HD aja. H264 ya. Kita coba lihat hasilnya berapa ya. Kalau di render. Nah, ini dia ya. Ternyata dengan kapasitas atau videonya di 8 giga untuk penayangan 4 jam ini ya sekitar 13 menit ya. 13 menit lebih 50-an lah atau lebih 30 detikan ya. Nanti kita coba lihat penggunaan dari CPU-nya ya. Nah, ini dia ya, sekitar 50-an lah, 50% penggunaan CPU-nya, memorinya juga hanya 52% ya. Yang 32 giga gitu ya. Nah, ini Mang pasangkan 32 giga gitu. Nah, ini untuk penggunaan GPU-nya lumayan ya. Untuk encoding atau untuk rendernya itu dia memakai 91% atau menggunakan dedicated memori ini ya 1,4 giga dan suhunya ya relatif anteng ya di 46 derajat sih, nggak terlalu berat kalau menurut Mang gitu ya, nggak terlalu panas maksudnya untuk render video ya. Ya, tadi ya hasilnya di 14 menitan lah atau 13 lebih 30 detik ya. Untuk kapasitas video yang 8 giga dan lama penayangan di 4 jam ya. Nah, hitungannya cepet lah gitu ya dengan RTX 4060 yang 8 giga ya, yang seri biasa bukan yang TI. Itu ya hasilnya ya. Hasilnya ya cukup bagus lah gitu ya. Dan secara suhu pun baik CPU, memori ataupun GPU ya anteng lah gitu ya. Aman-aman suhunya di sekitar 50 derajat Celcius. Oke ya, begitu ya hasilnya. Oke, itu ya tadi beberapa hasil tesnya. Karena beberapa speknya itu sangat bagus, ya hasilnya juga tidak tidak mengecewakan lah gitu ya, imbang dengan harga. Termasuk di Cinebench juga R23 ini kalahnya cuma dari Threadripper ya, yang Xeon pun kalah, yang Intel Xeon pun masih di bawah ini. Terus untuk yang
apa namanya, untuk yang multicore ya, yang single core juga lumayan bagus hasilnya. Untuk game juga ya pasti lumayan lah rata kanan gitu ya, rata kanan. Dan untuk hasil dari Crystal Dismark juga ternyata ya di atas sedikit gitu ya, di atas klaim dari si apa namanya si NVMe itu atau storage-nya itu gitu ya. Itu ya, jadi spesifikasi ini tentunya ada kurang ada lebih ya. Silakan komen di bawah perbaikannya atau ya inputnya ya gitu. Menurut sahabat Citek bagusnya seperti apa gitu ya. Ramuan yang lebih gitu atau lebih baik lah gitu dari ini. Tapi kalau tadi balik lagi ke budget ya, ya udah sangat optimal gitu ya. Walaupun ini memang belinya memang offline gitu ya, ke toko langsung. Spare partnya kalau lihat di beberapa apa namanya e-commerce ini harganya memang lebih murah, cuman ya pertimbangannya nanti kalau ada sesuatu terjadi gitu ya, klaimnya agak lumayan ribet ya kalau pakai e-commerce gitu online. Nah ini tujuannya takutnya ada sesuatu, jadi memang kalau ke toko ini nanti dibantu sama tokonya untuk klaim ke distributor atau ke ya servis resminya dan lain-lain gitu ya, untuk spare part yang membuat. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.